Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tafsir Quran Juz 30 kita saat ini akan membahas surat At-Takatsur yang artinya berbanyak-banyakan atau berbangga-bangga atas banyaknya harta dunia. Mari kita mulai dengan membaca surat ini. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Kali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian, sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Latarawunnal jahim. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Maknanya adalah, kamu telah terlalai, terlengah dan kamu telah terpaling dari tujuan hidup yang sejati. Kamu tidak perhatikan lagi kesucian jiwa, kecerdasan akal memikirkan hari depan. Tafsir Jalalain memaknai ayat ini dengan telah membuat kalian lalai, atau telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah, bermegah-megahan, yaitu saling bangga membanggakan harta, anak-anak dan pembantu-pembantu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Melawat ke kubur di sini artinya ialah mati. Sebagian ahli bahasa menyebut alam kubur dengan ungkapan serambi akhirat. Dan kamu tidak insaf bahwa apabila kamu masuk ke dalam kubur, kamu tidak akan balik lagi ke dunia ini. Maka terbuang percuma umurmu yang telah habis mengumpul harta, mencari pangkat, pengaruh, dan kedudukan. Tafsir Jalalain menjelaskan pengertian, sampai kalian masuk ke dalam kubur, maknanya adalah hingga kalian mati dikubur di dalam tanah. Atau hingga kalian menghitung-hitung banyaknya orang yang telah mati. Terkait dengan ayat 1 dan 2 ini, Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwasanya kalian disibukkan oleh kecintaan kalian kepada duniawi dan kesenangannya serta perhiasannya, sehingga kalian melupakan upaya kalian untuk mencari pahala akhirat dan memburunya. Dan kalian terus-menerus sibuk dengan urusan duniawi kalian hingga maut datang menjemput kalian dan kalian dimasukkan ke dalam kubur hingga menjadi penghuninya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, diceritakan dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari ketaatan, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur, sampai maut datang menjemput kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan. Imam Muslim mengatakan di dalam kitab sahihnya, bahwa telah diceritakan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang hamba mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal sesungguhnya tiada dari hartanya selain 3 hal, yaitu apa yang telah dimakannya, lalu ia lenyapkan, atau yang ia pakai, lain ia lapupkan, atau yang ia sedekahkan, lalu ia lanjutkan. Sedangkan yang selain dari itu akan pergi dan akan ia tinggalkan untuk orang lain. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan.
Imam Bukhari mengatakan, telah diceritakan dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada 3 perkara yang mengiringi keberangkatan mayat, maka yang 2 perkara kembali, sedangkan yang satunya menemaninya. Keluarganya, harta bendanya, dan amal perbuatannya mengiringinya, maka kembalilah keluarga dan harta bendanya, dan yang tertinggal bersamanya adalah amal perbuatannya. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Manusia tidak pernah puas dengan harta. Itulah sifat dan watak manusia, kecuali yang Allah beri taufik untuk menyikapi harta dengan benar. Kesibukan dunia tidak akan ada hentinya, sampai kematian menghentikannya. Ada yang menghabiskan waktunya hanya untuk urusan dunianya, sampai lupa melakukan ketaatan dan lalai akan kehidupan kekal di akhirat. كلا سوف تعلمون Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kala, sekali-kali tidak, artinya bahwa hidupmu yang telah terlalai karena mengumpulkan harta, kekayaan, kemegahan itu, sekali-kali tidaklah jadi perbuatan yang terpuji. Sekali-kali tidaklah itu perbuatan yang benar, yang akan membawa selamat. Bahkan, akan kamu ketahui kelak. Akan kamu ketahui sendiri kelak bahwa perbuatanmu yang seperti itu tidak ada faedahnya sama sekali. Banyak hartamu tidaklah akan menolong. Banyak anak dan cucu tidaklah akan membela. ثم كلا سوف تعلمون Kemudian, sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Maknanya, bahwa segala perbuatanmu mengumpul dan bermegah-megah dengan harta dunia fana itu percuma belaka. Di akhirat semuanya itu tidaklah akan menolong. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan ayat 3 dan 4 ini, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Al-Hasan mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman lainnya. Ad-Dahhak mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Maksudnya adalah wahai orang-orang kafir. Janganlah begitu, jika kalian mengetahui. كلا لو تعلمون علم اليقين Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Tafsir Jalalain menjelaskan makna ayat ini adalah, janganlah begitu, sesungguhnya, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, tentang akibat perbuatan kalian itu, niscaya kalian tidak akan lalai taat kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat kelima ini ditujukan kepada orang-orang beriman, yaitu wahai orang-orang mukmin, janganlah begitu, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan ainul yakin. Yakni seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa dari mencari pahala akhirat, sampai kalian masuk ke dalam kubur. لترون الجحيم Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Maknanya adalah, sesungguhnya akan kamu lihatlah neraka itu. Tatkala hidup ini kamu pelajari ajaran Muhammad dengan saksama, dengan iman dan percaya, niscaya akan kamu lihat neraka itu sebagai ganjaran bagi orang yang ingkar. Meskipun belum engkau lihat dengan mata kepalamu, pasti dapatlah dilihat dan diyakini oleh pikiranmu yang sehat dan jernih. Terkait dengan ayat 5 dan 6 ini, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yakni seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa dari mencari pahala akhirat, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim.
ثم لترونها عين اليقين. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian itu, sesudah kamu yakini dari pengetahuan, dari ilmu yang kamu terima dari Rasul yang mustahil berbohong. Sesungguhnya akan kamu lihatlah dia dengan penglihatan yang yakin. Sesudah diyakini berkat ilmu yang ada, berkat hudan, petunjuk, dan taufik dari Allah, kelak pasti datang masanya keyakinan itu akan naik lagi kepada tingkat yang lebih tinggi. Yaitu keyakinan karena muayanah, keyakinan karena dapat dilihat mata, dapat dialami sendiri dalam kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang khulud. Itulah hari akhirat. Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ini merupakan penjelasan dari ancaman yang telah disebutkan di atas, yaitu pada firman-Nya, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Allah mengancam mereka dengan keadaan tersebut, yaitu saat ahli neraka melihat neraka manakala neraka bergolak dengan sekali golak. Maka menyungkurlah semua malaikat terdekat dan nabi yang diutus dengan bersideku di atas kedua lututnya masing-masing karena takut menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan itu. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Yakni kemudian kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, seperti kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain sebagainya. Apakah kalian bersyukur dan beribadah kepadanya? Ayat ini adalah penutup, tetapi sebagai kunci bagi peringatan pada pembukaan ayat. Qodatah mengatakan Allah akan menanyakan kepada hambanya bagaimana dia memakai nikmatnya itu dan bagaimana dia membayarkan haknya. Sebab itu hati-hatilah, hendaklah kita mensyukuri segala nikmat Allah, janganlah melupakan kepada yang menganugerahkan nikmat, karena terpesona oleh nikmat itu sendiri. Pelajaran dari 3 ayat ini adalah 1. Balasan orang yang melupakan Allah karena berbangga-bangga atas banyaknya dunia. Neraka Jahim. 2. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dihisab Allah. 3. Perlu memastian bahwa harta yang kita miliki ini halal. Diperoleh dengan halal dan dibelanjakan untuk yang diperintahkan Allah, tidak sekedar halal apalagi sekedar mubah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Takatsur ini adalah 1. Betapa pentingnya sikap zuhud ini kita miliki. 2. Allah mengingatkan betapa pentingnya mencari nafkah yang halal. 3. Dan Allah mengingatkan agar kita seimbang dalam mencari kehidupan dunia dan akhirat. Allah Maha Tahu atas segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.